Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Parikesit. Kembali lagi bersama Komite Tenaga Kesehatan lain dalam program Coffee Morning Talk. Ya, nah pada pagi hari ini kita akan berbincang atau mengenal salah satu profesi tenaga kesehatan lain yang ada di RSUD Haji Muhammad Parikesit. Yang mana kemarin kita sudah bersama-sama gitu ya menyaksikan atau mengenal lebih jauh. Yang pertama profesi terapis bicara dan kemarin ahli gizi gitu. Nah, sekarang kita akan mengenal tenaga kesehatan yang lain yaitu perekam medis. Nah, mungkin Sobat Parikesit di rumah selama ini ketika datang ke rumah sakit melakukan pendaftaran, proses pendaftaran, kemudian juga menunggu lagi gitu ya di polinya. Nah, itu sebenarnya ada suatu proses yang sebenarnya harus dilalui atau harus dilakukan gitu ya oleh petugas pendaftaran, yaitu mempersiapkan dokumen atau rekam medis atau yang mungkin bahasa sederhananya riwayat penyakit gitu ya, perjalanan penyakit kalau memang Sobat Parikesit sering berobat ke RSUD Haji Muhammad Parikesit. Nah, sebenarnya yang perlu mungkin kita ketahui bersama dalam proses itu semua itu sebenarnya ternyata tidak mudah untuk mempersiapkannya. Ada profesi khusus tertentu gitu ya yang mengurusi hal-hal tersebut gitu ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan berkenalan gitu ya dengan profesi perekam medis dan informasi kesehatan yang mana di RSUD Haji Muhammad Parikesit sendiri itu ada beberapa tenaga profesi yang tersedia gitu. Nah, pada pagi hari ini sudah ada dua nih gitu ya profesi perekam medis yang cantik-cantik yang dimiliki oleh RSUD Haji Muhammad Parikesit. Mungkin saya langsung perkenalkan. Yang pertama di sebelah kanan saya ini ada Eka Viva Permasari, AMD RMIK. Selamat pagi Viva. Pagi. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, yang kedua ada Ayu Almiana AMDkes. Iya. Ya, selamat pagi Ayu. Pagi Kak. Pagi ya. Sudah pada sarapan ya? Sudah. Nah, udah? Sudah. Nah, oke. Baik. Nah, Sobat Parikesit pengen tahu nih Viva dan Ayu gitu ya. Apa sih profesi perekam medis dan apa aja sih yang kalian lakukan gitu ya dalam mempersiapkan proses pengobatan gitu ya, mungkin salah satu bagian dari proses pengobatan masyarakat atau pasien yang ke rumah sakit gitu ya, secara administratif atau dokumentasinya gitu ya. Oke, nah mungkin yang pertama mungkin kalian bisa jelaskan dah, nggak nih gitu ya, terserah nih mau Viva atau Ayu, apa sih sebenarnya perekam medis itu gitu. Silakan, siapa nih yang mau jelaskan? Saya kali ya. Ya, jadi sebenarnya mungkin kami ingin berterima kasih dulu kepada Komite TKL sudah memberikan wadah ya, untuk kami bisa sharing nih tentang profesi perekam medis, karena memang profesi perekam medis sendiri pun banyak yang belum familiar, bahkan mungkin ada yang salah tentang ternyata perekam medis itu yang di bagian ronsen atau mungkin di bagian lab. Nah, ya. sebentar, betul. Itu benar tadi yang dikatakan Viva, ya. Perekam medis di bagian ronsen. Nah, itu baru juga tuh, baru-baru ini nih Viva. Saya juga sempat diskusi sama satu teman. Saya bertanya-tanya gitu, tahu nggak apa perekam medis? Apa itu katanya? Yang di bagian radiologi ya katanya. Nah, di situ juga ternyata itu juga ya, yang ternyata Viva mungkin teman-teman perekam medis sering dengar juga ya, mungkin di luaran gitu. Dikira ini ya bagian ronsen gitu. Iya, karena mungkin ada kata-kata rekam mungkin kali ya. Terus gimana nih ya sebenarnya Viva? Jadi sebenarnya profesi rekam medis sendiri pun ada mempunyai profesinya ya, profesinya. Kita berbeda dengan profesi-profesi lain. Ya, sebenarnya untuk profesi rekam medis sendiri itu mempunyai pelayanan rekam medis sendiri, di mana mungkin banyak yang sudah menemui petugas-petugas rekam medis, hanya saja mungkin tidak tahu bahwa itu adalah petugas rekam medis gitu Kak. Nah, mungkin dari awal ya, pelayanan rekam medis itu ada yang namanya di bagian pendaftaran, dan itu mungkin orang nggak tahu ternyata itu adalah petugas rekam medis, padahal sering ditemui gitu ya. Nah, di bagian pendaftaran kita ada pendaftaran UGD, pendaftaran rawat jalan, dan ada pendaftaran rawat inap. Kemudian ada bagian lagi di bagian penyimpanan dan
distribusi. Nah, itu mungkin sering juga dilihat sobat parikesit, Ya. ya misalnya berobat ke pelayanan kesehatan atau di bagian klinik ya. Ketiga, melihat petugas distribusi membawa berkas rekam medis ke klinik. Nah, mungkin itu sering terlihat, hanya saja tidak tahu bahwa itu ada juga rekam medis. Gitu. Ya. Kemudian kita ada juga yang di bagian analisis data seperti itu. Itu dari dimulai analisis data dan ke belakang ini mungkin sobat parikesit akan sangat jarang melihat kami petugas rekam medis di bagian itu. Karena memang kami tidak selalu muncul di publik gitu Kak. Di balik layar ya? Iya, di balik layar kerjanya. Ya, jadi analisis data ada, kemudian kita ada di bagian manajemen data. Manajemen data itu banyak lagi sub-subnya, ada di bagian statistik, ada yang mungkin untuk pelaporan ke eksternal seperti itu. Jadi sebenarnya untuk kalau misalnya ada yang bingung pekerjaan rekam medis itu di mana dan bagian apa saja, itulah tadi yang saya sebutkan tadi saya sebutkan itulah pekerjaan rekam medis yang mungkin yang tidak diketahui banyak orang seperti itu. Jadi banyak sekali ya ternyata ya tugas dan fungsinya perekam medis gitu ya. Dan itu sangat-sangat berpengaruh sekali gitu ya juga dalam proses pengobatan dari pasien-pasien kita yang datang ke rumah sakit seperti itu ya. Karena kan rekam medis sendiri adalah sumber informasi dari rumah sakit. Betul, ya. Jadi tanpa perekam medis gitu ya mudah sekali riwayat penyakit seseorang hilang, dan itu juga cukup krusial juga ya sebenarnya ya riwayat penyakit itu, karena juga akan mempengaruhi gitu ya treatment gitu ya, planning untuk pengobatan selanjutnya seperti itu ya. Jadi benar-benar data ini dipersiapkan sedemikian rupa gitu ya, dianalisis sedemikian rupa sehingga memang itu memudahkan sekali bagi tenaga medis gitu ya untuk bisa melihat riwayat, kemudian mungkin membuat suatu tindakan gitu ya, suatu perencanaan atau planning gitu ya, pengobatan berkelanjutan bagi pasien-pasien gitu ya. Nah, jadi perekam medis bukan ini ya teman-teman gitu, sobat parikesit, bukan tukang foto ronsen atau bagian radiografer gitu atau radiologi, bukan gitu ya. Nah untuk pendidikannya sendiri nih Viva dan Ayu gitu ya, perekam medis ini tuh dari jenjang apa aja sih gitu ya, terus kemudian apa saja yang kalian pelajari selama pendidikan perekam medis? Iya, kalau untuk jenjang pendidikannya itu untuk saat ini sudah ada D3, D4 sama S1 Kak. Kalau dulu kan cuma jenjang D3 aja. Terkait dengan apa aja yang kami pelajari itu ada terkait dengan manajemen manajemen unit kerja seperti apa, cara organisasi, kemudian terkait dengan kodifikasi. Soalnya kan untuk rekam medis ini juga kami mempelajari bagaimana mengkode penyakit sebenarnya, yang mana nanti kalau di lapangan itu kan ditempatkan di bagian pengkodean atau bagian klaim seperti itu, tapi itu kembali lagi nanti ke rumah sakitnya masing-masing. Kemudian selain itu juga kita nanti akan mempelajari terkait dengan ergonomi nih Kak. Ergonomi ini terkait bagaimana kita menyimpan data sedemikian rupa. Misalnya kan berkas itu biar terjaga suhunya, kelembapannya, tatanannya antar rak satu dengan yang rak lainnya, itu juga kami pelajari. Jadi itu ada di ergonominya kami pelajari. Kemudian terkait dengan statistik, perhitungan bagaimana menyajikan data dalam bentuk bor, bagaimana penggunaan tempat tidur dalam satu periode misalnya, itu kami pelajarin juga, di mana nanti data mentahnya itu kami ambil dari sensus harian seperti itu. Nah, itu nanti kami pelajari, juga nanti ada seperti praktik kerja lapangan. Jadi nanti kami dituntut untuk beberapa poin itu harus kita pelajari saat kerja lapangan, nanti disampaikan pas akhir apa yang kami dapat di praktik kerja lapangan itu. Udah bisa filing belum, assembling kan terkait dengan perakitan data Kak. Jadi pasien balik dari berkas pasien balik nih dari poli, itu nanti akan kami susun, kami rakit ulang, kemudian kami analisis ini lengkap enggak atau tidak lengkap, itu juga kami pelajarin semuanya. Iya, seperti itu. Jadi memang perekam medis ini benar-benar menjaga gitu ya riwayat penyakit atau dokumen penyakit pasien gitu ya sedemikian rupa, dan betul-betul dikasih perhatian yang khusus gitu, spesial sekali, sampai memang detail sekali gitu ya, sampai dari pendidikannya pun itu semua diberikan gitu ya kepada perekam medis gitu ya, bahwa jangan sampai ada yang
terlewatkan gitu ya, sampai susunannya saja, raknya saja itu harus diatur dan sampai ke suhu tuh gitu teman-teman ya gitu. Jadi luar biasa gitu ya perekam medis gitu ya. Oke. Nah, terus pekerjaan perekam medis kan tadi udah dijelaskan gitu ya, sedemikian rupa gitu ya, tugas-tugasnya, fungsinya, apa saja yang dilakukan gitu ya. Nah, terus mungkin Sobat Parikesit pengen tahu nih gitu ya, perekam medis itu apakah hanya terdapat di poli pendaftaran rawat jalan saja, ataukah juga ada di bagian unit-unit layanan lain yang ada di rumah sakit? Nah. Jadi kalau untuk rekam medis itu tersedia di semua, mungkin ada semua yang di rumah sakit. Jadi ada di UGD, ada di gawat darurat ya, gawat darurat, di rawat inap pun juga ada. Jadi memang tidak hanya di rawat jalan saja, tapi semua yang memberikan pelayanan pasti ada rekam medisnya. Ya itu semacam dokumen rekam medis ya, akan terdokumentasi di dokumen rekam medis tersebut, dan itu akan berhubungan dengan kami di rekam medis. Oke, jadi di mana ada pelayanan pendaftaran gitu ya, di situ pasti ada tenaga perekam medis. Ya, tidak hanya di rawat jalan, di UGD ya, di UGD juga ada, rawat inap juga ada gitu ya. Jadi semua unit gitu ya, layanan yang ada di rumah sakit, terutama yang mungkin untuk sifatnya harus melakukan pendaftaran, di situ pasti ada tenaga perekam medis gitu ya. Oke. Nah, rekam medis gitu ya, ngomong-ngomong rekam medis apa sih dari tadi, rekam medis gitu ya. Mungkin tadi saya sudah sedikit singgung di awal rekam medis itu apa, tapi kita pengen dengar langsung nih dari ahlinya gitu ya, dari rekam medis dan informasi kesehatan gitu. Rekam medis itu sebenarnya apa sih gitu? Nah, boleh dijelasin? Iya, kalau untuk rekam medis, kalau tadi kan perekam medis Kak ya, itu profesinya. Profesinya ya. Kalau untuk rekam medis ini sebenarnya memang masih asing juga nih untuk teman-teman di luar sana. Padahal kan rekam medis ini bukan istilah baru sebenarnya, juga sudah ada dari lama. Seperti yang dikatakan Kak Viva tadi, banyak orang yang nggak tahu rekam medis itu, kemudian punya persepsi bahwa rekam medis itu ronsen, bagian dari laboran atau analis seperti itu. Nah, padahal rekam medis ini ada andil tersendiri juga nih di layanan kesehatan. Kalau untuk lebih mudah memahaminya, apa rekam medis itu, dalam istilahnya kan rekam medis. Rekam itu kan artinya rekaman. Nah, rekaman terkait apa? Itu terkait dengan suatu data nih Kak. Datanya siapa? Itu datanya pasien. Jadi kalau istilah mudahnya, rekam medis itu rekaman data pasien. Tapi kan di sini kami mau menjabarkan nih lebih panjang dikit untuk memahamkan teman-teman di luar sana bahwa rekam medis itu kita ambil perumpamaan saja, misalnya pasien datang nih ke rumah sakit Haji Muhammad Parikesit, kemudian pasien diminta untuk mengisi data, dari kemudian pasien itu menyerahkan data nih ke petugas, dari situlah awal mula data pasien itu terekam. Itu terkait dengan data diri. Kemudian nanti kan pasien akan kami daftarkan ke poli tujuan, misalnya seperti itu, menerima pengobatan, dilakukan pemeriksaan, kemudian pemeriksaan penunjang dan lainnya. Itu nanti semuanya akan terekam nih dalam satu dokumen, dan dokumen itulah yang dinamakan rekam medis. Ya, jadi dari awal pasien datang sampai pasien pulang, bahkan sampai nanti pasien berobat ke periode selanjutnya. Iya, itu nanti akan terekam dalam satu dokumen. Jadi satu pasien satu dokumen dengan satu nomor rekam medis. Terkait apa yang terekam itu, kalau contoh mudahnya ya, diagnosa pasien apa, dilakukan pengobatannya di tanggal berapa, jam berapa, saat datang, keluhannya seperti apa, itu semuanya terekam di situ Kak. Itulah yang nanti diolah sama profesi perekam medis seperti itu. Itu ya. Iya. Jadi semua riwayat dari tanggal, diagnosa, pengobatan apa yang pernah dikasih gitu ya. Kemudian tindakan-tindakan penunjang, misalnya laboratorium gitu ya, radiologinya gitu ya, semua jadi satu gitu. Jadi tidak terpisah-pisah. Jadi riwayat pengobatan gitu ya, kemudian perjalanan penyakit pasien gitu ya, yang berobat ke RSUD Haji Parikesit itu tidak terpisah-pisah gitu ya, seperti itu. Jadi tidak perlu lagi nanti mungkin ketika dokter gitu ya, atau perawat atau tenaga kesehatan lain membutuhkan riwayat penyakit pasien itu mencari di berbagai tempat, itu tidak gitu. Jadi sudah jadi satu tadi yang namanya rekam medis. Nah, seperti itu. Jadi dokumen ya teman-teman gitu ya, Sobat Parikesit. Oke. Nah, kegunaan mungkin ya, tadi mungkin sudah sedikit disinggung gitu ya, kegunaannya ya untuk mempermudah gitu ya, untuk tenaga kesehatan atau tenaga medis gitu ya, untuk melihat kembali riwayat riwayat penyakit, perjalanan penyakit seseorang gitu ya. Nah, selain mungkin tadi yang sudah disebutkan gitu ya,
kegunaannya yang lebih luas lagi mungkin ada nggak kira-kira kegunaan rekam medis ini apa sih kira-kira gitu? Nah, apakah hanya kegunaannya hanya untuk mungkin keperluan pengobatan di dalam rumah sakit, ataukah mungkin ada juga untuk bisa keluar mungkin? Mungkin apakah bisa gitu rekam medis ini informasi atau datanya itu keluar atau misalnya digunakan ke apa ya, ke eksternal gitu. Nah, dan seperti apa mekanismenya, dan biasanya kalaupun keluar gitu ya data di rekam medis itu biasanya nih teman-teman perekam medis mungkin bisa jelaskan biasanya itu digunakan untuk apa gitu. Ya mungkin kalau misalnya ada bisa ditambahkan kali ya. Jadi kalau untuk kegunaan rekam medis sendiri sebenarnya itu sebagai alat komunikasi Kak, alat komunikasi oleh tenaga kesehatan, bukan hanya dokter, perawat. Jadi kan semuanya terdokumentasi di sana ya, untuk apapun tindakan, pengobatan, rencana pengobatan itu semua terdokumentasi dan akan menjadi alat komunikasi bagi tenaga kesehatan, misalnya dokter dan perawat seperti itu, karena akan tertulis di dokumen rekam medisnya. Kemudian dari dokumen itu juga itu bisa dijadikan bahan untuk pendidikan dan penelitian, pendidikan dan penelitian, karena biasanya untuk dari anak-anak pendidikan ya, dari pendidikan untuk melakukan penelitian itu akan meminta data di kita kayak gitu. Terus kemudian berkas itu juga bisa digunakan untuk klaim dari pasien tersebut, apakah pasien itu menggunakan jaminan kesehatan atau mungkin secara cash seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk kegunaan dari dokumen rekam medis sendiri pun sudah banyak, karena memang yang menjadi tujuan utamanya adalah itu sebagai alat komunikasi. Alat komunikasi yang paling utama itu ya, alat komunikasi. Jadi dan kemudian yang tadi sempat dibahas sama Kakak, apakah rekam medis ini bisa dibawa keluar gitu ya. Jadi untuk teman-teman sobat parikesit, jadi untuk kami di rekam medis, mungkin teman-teman ada yang mungkin mau berkuliah di kami atau mungkin mau bekerja di kami. Jadi rekam medis itu benar-benar rahasia Kak. Sangat rahasia. Ya, sangat rahasia, dan kita tidak boleh sembarang mempublikasikan dokumen rekam medis pasien tersebut, kecuali mungkin itu dibutuhkan oleh pasien sendiri. Tetapi harus ada langkah-langkah yang memang menjadi persyaratan untuk membuka dokumen rekam medis tersebut, tapi tidak semuanya, hanya beberapa saja, karena memang dokumen itu benar-benar rahasia, dan ketika kita sembarang akan mempublikasikannya mungkin secara luas seperti itu, kita bisa terkena pidana seperti atau ada hukumannya gitu. Ya? Bukan hanya untuk perekam medisnya, tapi untuk rumah sakit kita juga. Jadi kenapa rekam medis itu benar-benar harus dijaga seperti itu Kak? Mungkin kalau tambahan mungkin Kak ya, salah satu kegunaannya juga untuk alat bukti untuk penyelesaian perkara hukum misalnya. Misalnya dari pasien ada mengajukan perkara, ada tindakan misalnya yang tidak seharusnya dilakukan oleh pihak rumah sakit, itu nanti isi dari rekam medis itu nanti bisa dijadikan sebagai alat bukti. Tetapi untuk membawa rekam medis itu nanti keluar dari rumah sakit itu perlu ada surat resminya juga, permintaan resmi ke pihak yang terkait, ke atasan seperti itu. Soalnya kan isi dari rekam medis itu menjelaskan semuanya nih Kak. Jadi pasien, kita nih bisa tahu siapa nih yang operasi pasien ini, dilakukan operasinya pada tanggal berapa, yang melakukan siapa, kemudian jenis operasinya apa saja, seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk menjadikan itu alat bukti itu sangat sah gitu Kak. Soalnya kan ada istilah juga yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya bukti di pengadilan itu ya rekam medis yang lengkap, karena rekam medis itu tidak bisa bohong gitu Kak. Karena kan penghapusan dalam rekam medis itu pun tidak dianjurkan. Jadi kalau kan mau menghapus nih, kita mau ngedit atau mau hapus diagnosa atau kesalahan apa, itu nggak boleh dihapus sampai hilang, tidak bisa terbaca. Jadi cuma diparaf seperti itu. Jadi tahu siapa yang melakukan editnya itu, yang menghapus siapa. Jadi memang termasuk data yang sah rekam medis itu, segala isinya dari awal sampai dengan akhirnya. Walaupun ada kekeliruan pun itu tidak dianjurkan atau mungkin tidak boleh dihapus ya. Jadi memang ya apa yang sudah tercatat atau tertulis di rekam medis itu sudah itu data asli yang real, yang ibaratnya keasliannya ya sudah seperti itu gitu ya, seperti itu. Dan memang
tidak sembarang juga akan terpublikasi kecuali memang ada kebutuhan khusus gitu ya, mungkin terkait tadi untuk terkait kebutuhan forensik sebagai mungkin barang bukti mungkin ya, informasi tambahan, itu pun juga melalui proses yang resmi gitu ya, tidak asal minta saja gitu ya, dengan pertimbangan-pertimbangan yang banyak sekali pasti ya tentunya. Oke, nah mengingat pentingnya dan sangat rahasianya informasi yang ada di rekam medis gitu ya, mungkin Sobat Parikesit pengen tahu nih gitu, bagaimana cara perekam medis menjaga gitu ya dokumen ini agar tetap tidak terkontaminasi ataupun tidak bocor gitu. Nah, bagaimana sih caranya gitu? Mungkin pengen tahu nih Sobat Parikesit, kita semua ini pengen tahu bagaimana cara penyimpanannya gitu. Pemeliharaan dan penyimpanan dokumen ini seperti apa? Oh, terkait dengan penyimpanannya Kak ya, bagaimana biar dokumen tersebut tidak bocor. Kalau semisal untuk rumah sakit yang masih menyelenggarakan rekam medisnya manual dalam bentuk dokumen kan berarti masih tersimpan di satu tempat. Itu agar supaya tidak bocor informasi-informasi yang ada di dalam itu biasanya akses masuknya itu dibatasin Kak. Jadi tidak sembarang orang yang bisa masuk, misalnya untuk hanya petugasnya saja atau dokter yang memang membutuhkan penelitian juga bisa masuk, tapi dengan catatan dikerjakannya di situ. Jadi teman-teman yang melakukan penelitian nih mau mengambil data, mau misalnya mengangkat judul terkait analisis kelengkapan rekam medis, itu bisa digunakan, tapi hanya dapat dilakukan di tempat tersebut. Itu untuk mencegah supaya misalnya informasi pasien itu tidak kemana-mana. Jadi salah satu upaya kami di situ. Tapi kalau untuk yang elektronik itu mungkin bisa dari Kak Viva ya. Jadi kalau untuk elektronik ya masih ini ya penjagaannya, karena kan memang sudah tersistem di kita ya. Jadi ada akses juga yang akan diberikan kepada siapa yang akan mungkin meminjam rekam medis pasien tersebut, seperti itu. Ya, jadi kalau untuk tadi penyimpanannya Kak ya, penyimpanannya ya apakah supaya tidak terkontaminasi atau mungkin berkas rusak seperti itu. Jadi karena memang kan kita waktu berkuliah ya Kak ya, jadi kita mempelajari namanya ergonomik ruangan tadi ya. Nah, jadi di situ kita mempelajari bagaimana sebenarnya kita harus menjaga dokumen ini agar tidak rusak kayak gitu. Makanya ada yang tadi namanya pengaturan suhunya minimal harus berapa, terus luas ruangannya. Kalau boleh tahu minimal berapa suhunya? Suhu normal Kak, jadi kayak 36 masih seperti itu. Jadi nggak terlalu panas, juga nggak harus terlalu dingin karena takut lembab kalau dingin kan. Jadi mungkin penyimpanannya seperti apa, lemarinya bagaimana, luas ruangannya berapa, itu harus makanya kami pelajari dan akan dilakukan lah di tempat pekerjaan kita gitu. Gitu ya. Oke. Nah, tadi suhu gitu ya, mungkin rak. Terus apakah juga dalam penataan nih? Nah, penataan itu biasanya perekam medis, bagaimana sih penataan itu biar mudah gitu, misalnya kayak ketika pasien datang berulang gitu kan, prosesnya kan banyak pasien gitu ya, bagaimana sih sistem manajemen perekam medis sehingga dalam menemukan dokumen gitu ya, rekam medis pasien ini bisa cepat gitu, karena sekian banyaknya berkas gitu ya. Dan mungkin perlu diketahui juga di kita pun juga tidak cuma satu gitu ya untuk penyimpanannya tempatnya, tapi tidak satu, ada beberapa. Bagaimana perekam medis mengatur itu sehingga petugas ini bisa cepat gitu menemukan dokumen dari pasien yang mungkin berobat secara berulang. Iya, jadi di rekam medis itu ada yang namanya nomor rekam medis pasien. Nomor rekam medis pasien itu hanya digunakan satu orang satu nomor rekam medis, tidak boleh lebih. Jadi itu akan dicari nomor rekam medisnya dan penempatannya tuh sesuai dengan penyimpanan yang memang sudah kami pelajari seperti itu. Ketika petugas rekam medis mencari berkasnya ya, ketika pasien mendaftar, sudah selesai mendaftar, maka akan ada keluar nomor rekam medis yang harus dicari. Itu kita sudah menyebarkan langsung karena memang petugas rekam medis untuk di bagian penyimpanan distribusi itu juga tidak hanya beberapa orang ya, tapi banyak. Itu kenapa kita harus menyebar langsung, harus mencari dokumen rekam medis di saat itu juga dan harus diantar saat itu juga. Langsung diantar ya? Ya, langsung diantar. Dicari dan langsung diantar gitu ya. Dan
satu pasien satu nomor rekam medis gitu. Jadi memang dari rekam medis sudah menyusun dan memang sudah tahu di mana nomor-nomor rekam medis pasien tertentu itu udah berada di bagian mana, rak mana gitu ya. Jadi udah langsung datang, langsung rekam medis, langsung ya udah langsung menuju gitu karena udah tahu di mana nomor-nomor ini ditempatkan gitu ya. Oke. Nah, tadi ngomong-ngomong tadi kita dengar ya, tadi udah disempet disinggung-singgung ada elektronik. Nah, tadi sudah sempat terucap tadi sama dua tenaga perekam medis kita, katanya ada elektronik. Nah, berarti kalau elektronik itu kan berarti sudah ibaratnya itu dalam sistem digital gitu ya, tidak menggunakan dokumen atau kertas lagi gitu. Nah, berarti apakah di RSUD Haji Muhammad Parikesit gitu ya sudah tidak lagi menggunakan dokumen atau rekam medis kertas, atau masih, atau misalnya sudah beralih nih ke rekam medis elektronik atau digital? Nah, soalnya tadi sudah sempat diomongin gitu, berarti RSUD Haji Muhammad Parikesit kayaknya udah mulai ini nih bertransformasi lebih modern mengikuti era gitu ya. Nah, bagaimana Viva atau Ayu gitu? Apakah memang rekam medis di rumah sakit Haji Muhammad Parikesit sudah beralih gitu ke rekam medis elektronik? Bagaimana? Jadi untuk sekarang di rumah sakit kita sedang mengembangkan rekam medis elektronik namanya, Kak. Nah, rekam medis elektronik ini sebenarnya sama dengan dokumen rekam medis, hanya saja dia berada di elektronik seperti itu ya. Jadi terdigitalisasi. Jadi sekarang kami instalasi rekam medis, SIM-RS maupun pelayanan medik sebenarnya sudah beberapa tahun ini sudah mengembangkan yang namanya rekam medis elektronik. Dan sekarang ini juga sebenarnya sudah dijalankan sih, Kak. Sudah dijalankan di klinik ya, di rawat jalan ya, berarti di poliklinik, di masing-masing poliklinik. Jadi kalau tadi kan Kak sempat bertanya juga apakah kita sudah benar-benar menggunakan elektronik full gitu ya. Untuk di rawat jalan kita menggunakan elektronik, tetapi mungkin untuk yang UGD dan rawat inap kita masih menggunakan yang manual karena kan bertransformasi secara elektronik, sistemnya itu benar-benar harus bertahap. Iya, bertahap ya. Kita nggak bisa langsung kayak cepat-cepat kayak besok harus jadi gitu. Karena kan susah banget ya di dalam rekam medis elektronik itu ada juga yang namanya coding ya dari programmer seperti itu. Terus formulir-formulir apa saja yang akan kita masukkan, apakah desainnya harus seperti ini, apakah harus seperti itu. Jadi itu benar-benar harus dipersiapkan matang untuk ya. Jadi prosesnya pun tidak mudah untuk bertransformasi ke rekam medis yang manual ke elektronik gitu ya, merubah dari sistem manual ke digitalisasi gitu ya. Dan rekam medis kita itu sedang berproses gitu ya, dan sebenarnya sudah ada tapi hanya baru di layanan rawat jalan gitu. Untuk rawat inap dan UGD mungkin akan menyusul segera mungkin ya gitu. Dan itu adalah salah satu pengembangan layanan gitu ya, pengembangan layanan dan penyesuaian dari perekam medis dalam era digitalisasi 5.0 gitu ya, 5.0 gitu ya. Sekarang ya 5.0 gitu ya. Seperti itu. Jadi ibaratnya nanti ke depannya itu akan semakin ujung-ujungnya juga akan meningkatkan kualitas layanan, kemudian juga mempersingkat waktu waktu tunggu pasien dalam mendapatkan layanan kesehatan gitu ya, karena akan mungkin dalam proses administrasi berupa rekam medisnya itu akan lebih singkat gitu ya, dalam mempersiapkan mungkin seperti itu ya. Bener nggak? Bener Pak. Seperti itu ya. Jadi itu luar biasa sekali ya gitu pengembangan layanan gitu ya, inovasi maksud saya dari rekam medis RSUD Haji Muhammad Parikesit seperti itu. Oke. Nah, tadi udah kita ngomong terkait rekam medis elektronik gitu ya. Terus tadi juga udah disampaikan gitu ya, tadi sempat disinggung-singgung sama Viva gitu bahwa banyak sekali dalam proses perubahan dari manual ke elektronik itu yang harus disiapkan, karena banyak sekali form-form atau formulir-formulir yang harus ditransformasikan ke dalam bentuk digital
digital gitu ya. Nah, kira-kira apakah akan ada perbedaan gitu ya, atau misalnya sama saja gitu ya dari yang manual ke elektronik gitu? Seperti apa? Dalam artian itu apakah isi informasinya akan beda gitu ya, ataukah mungkin apalagi ya cara pengisiannya akan beda gitu, atau seperti apa nih kira-kira? Apa yang paling tidak itu apa yang akan menjadi lebih mudah gitu ya ketika kita menggunakan rekam medis elektronik? Nah, bisa dijelasin? Ya, jadi untuk rekam medis elektronik sendiri ya, pastinya banyak kemudahan Kak ya. Banyak banget kemudahannya untuk pasien maupun tenaga kesehatannya. Ya, jadi kalau misalnya di klinik sekarang pastinya tidak menunggu lagi nih berkas harus diantar baru dilayani pasiennya, karena kan data akan pasti masuk ya langsung ke komputer di masing-masing poli seperti itu. Kemudian maaf tadi Kak, pertanyaannya tadi ya terus apakah ada perbedaan? Oh iya, perbedaannya ya. Perbedaannya sebenarnya tidak jauh berbeda ya, karena memang di rekam medis sendiri pun sebagai sumber informasi, jadi isinya sebenarnya sama Kak. Hanya saja mungkin tampilannya sekarang lebih ke elektronik. Seperti itu. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk perbedaannya tuh nggak ada sama sekali perbedaan. Ya, cuma memang kita harus terbiasa dengan apa yang sudah ada sekarang ya, yang tadinya di mana manual sekarang jadi elektronik ya itu. Jadi kita harus membiasakan itu. Ya. Jadi lebih sekarang tuh semua tenaga kesehatan, perawat, dokter itu menghadapi komputer atau laptop ya gitu untuk mengisi rekam medis pasien gitu ya. Jadi nggak lagi pakai tulis tangan gitu ya. Mungkin ada yang salah tulis, coret apa, jadi kalau udah diketik udah langsung gitu ya, udah lebih gampang gitu ya. Iya, jadi kalau nggak ada lagi pengiriman sistem manual seperti itu, jadi semuanya sudah langsung terelektronik gitu ya. Oke, jadi itu juga berarti jadi pasien ketika mendaftar udah gitu langsung ke poli. Ya tidak perlu lagi misalnya mungkin ada pengalaman sobat parikesit yang mungkin kalau ada diminta untuk mungkin menunggu karena berkas dokumennya belum sampai. Nah, kalau sudah dalam transformasi menjadi elektronik itu sudah tidak terjadi lagi ya. Sebenarnya harusnya gitu ya. Oke, luar biasa ya gitu ya sobat parikesit gitu ya. Jadi itu memudahkan dan membuat pasien rumah sakit menjadi lebih nyaman gitu ya berobat ke RSUD Haji Muhammad Parikesit seperti itu ya. Oke, nah tadi juga mungkin sudah disinggung gitu ya, mungkin keuntungan gitu ya dari menggunakan rekam medis elektronik gitu ya, dari kelebihan-kelebihannya gitu ya. Nah mungkin dari yang sudah disebutkan tadi ada lagi tak kelebihan lain kira-kira dengan adanya rekam medis elektronik yang saat ini sedang dikembangkan? Kira-kira ada kelebihan lain tak? Kalau untuk kelebihan lainnya mungkin ini Kak yang awalnya membutuhkan, kalau manual itu kan membutuhkan banyak tenaga, harus ada bagian distribusi, nanti bagian filing yang menyusun datanya kembali, bagian assembling yang merakit. Nah dengan adanya rekam medis elektronik ini itu sudah menghemat tenaga gitu Kak. Jadi sudah tidak perlu lagi ada yang mendistribusikan seperti itu. Salah satunya sih itu untuk ya. Jadi kelebihannya sudah tidak ada lagi petugas yang mungkin harus berjalan mencari gitu ya, kesana kemari mencari dokumen kemudian distribusikannya ke poli, dan itu mungkin sudah berkurang gitu ya. Jadi sehingga mempersingkat waktu juga, terus kemudian juga mengefisiensikan tenaga juga gitu ya. Jadi bisa digunakan ke hal yang lain, tenaga dari petugasnya gitu. Jadi pasien juga sudah gitu tinggal menunggu masuk ke ruangan dokter gitu, udah ada di komputer dokternya rekam medisnya gitu ya. Jadi pasien tinggal menyampaikan keluhannya seperti itu. Oke, menarik sekali gitu ya. Nah, kemudian nih ngomong-ngomong, rekam medis ini kan juga bagian dari proses pendaftaran pasien gitu ya di RSUD Haji Muhammad Parikesit yang mengelola, yang memanajemen proses pendaftaran pasien untuk mendapatkan layanan gitu ya. Nah, mungkin seperti yang kita ketahui gitu ya, pendaftaran di RSUD Haji Muhammad Parikesit itu ada proses offline dan online gitu ya, dan mungkin hanya pada layanan rawat jalan gitu ya. Kira-kira ada nggak proses pendaftaran gitu ya online, tetapi untuk mendaftar ke layanan yang lain, misalnya nih biasanya kan untuk kontrol misalnya kan ya, kontrol ke poli misalnya,
Terus misalnya untuk pasien awal pertama sekali ketika berobat gitu. Nah, kalau misalnya ke layanan yang lain, misalnya untuk ke GCU misalnya, bisa nggak? Kalau saat ini sudah bisa belum ya gitu untuk mendaftar melalui online gitu. Kalau misalnya GCU atau misalnya mau vaksin misalnya gitu, atau misalnya ke laboratorium atau ronsen begitu, udah bisa belum ya? Karena kami kan di rekam medis di bagian pendaftaran ya Kak. Iya. Di bagian pendaftaran kita ada yang namanya pendaftaran onsite yang langsung ke rumah sakit. Iya. Pendaftaran online itu bisa langsung dari Vaskes dan WA. Ya itu bagian WA. Kemudian kalau untuk pasien yang baru pertama kali ke rumah sakit yang belum mempunyai nomor rekam medis, maka dia pasien belum bisa mendaftar secara online. WA karena harus mendaftar dulu melalui onsite karena memang harus ada formulir yang ditandatangani. Seperti itu general consent yang harus ditandatangani, dan ketika pasien sudah mempunyai nomor rekam medis, maka pasien sudah bisa untuk melakukan langsung mendaftar secara online seperti itu. Walaupun dia berarti pasien BPJS nih misalnya pertama kali mau berobat ke parikesit, berarti rujukan BPJS-nya belum bisa secara online dari puskesmas, belum bisa. Jadi dia harus datang juga pasien. Karena harus ada general formnya yang diisi, gitu ya, ditandatangani oleh pasien yang baru pertama kali berobat ke RSUD Haji Muhammad Parikesit, seperti itu ya. Oke, jadi untuk selanjutnya baru Sobat Parikesit bisa gitu ya mendaftar menggunakan sistem online by WA ya? Iya, bisa. By WA, SMS bisa? SMS bisa juga. Bisa juga? Iya, bisa. Ada. Nomornya kira-kira yang bisa dihubungi sama Sobat Parikesit, nomor WA atau SMS nih yang bisa digunakan untuk melakukan pendaftaran online. Nah, itu kira-kira ke nomor mana? Berapa? Bisa mungkin Viva, mungkin Sobat Parikesit penasaran gitu ya. Ada yang belum tahu ternyata RSUD Haji Muhammad Parikesit bisa mendaftar berobat itu menggunakan sistem online, baik WA maupun SMS gitu ya. Mungkin Viva atau Ayu bisa nih menyebutkan nomornya berapa sih kira-kira gitu ya. Ya gitu. Jadi, nah Ayu gitu ya, dari sistem ini kan sudah berubah ya, rekam medis kan menghadapi era digitalisasi 5.0 gitu ya. Selain merubah sistem perekam medisan dari manual ke digitalisasi gitu ya, kira-kira rencana pengembangan ke depannya itu seperti apa lagi sih gitu, baik yang mungkin dari RSUD sendiri akan kembangkan ataupun mungkin dari yang sedang berkembang secara secara umum nih yang ada di Indonesia maupun yang mungkin sedang lagi trennya berkembang di seluruh dunia itu apa? Kalau untuk trennya Kak ya, kalau sekarang kan kita menghadapi dunia digitalisasi nih, makanya sudah dikembangkan yang namanya RME. Nah di atas RME ini kalau untuk saat ini ya ada yang namanya RKE. Jadi rekam medis kesehatan elektronik. Jadi tidak hanya kalau RME kan di dalam fasilitas misalnya di dalam parikesit aja. Nah kalau nanti untuk RKE ini jadi data itu terintegrasi dari rumah sakit satu ke rumah sakit lainnya. Jadi misalnya nih pasien datang ke rumah sakit parikesit, kemudian untuk tahun depannya datang ke rumah sakit lain. Jadi rumah sakit yang didatangi saat itu juga bisa melihat riwayat pasien di sebelum-sebelumnya seperti apa. Jadi kalau RK itu mencakup nih Kak antar rumah sakit. Kalau RME kan di dalam lingkup sini aja. Rumah sakit satu rumah sakit. Kesehatan saja. Iya. Oke, jadi itu, kalau RME sama RKE. Kalau RKE keseluruhan, kesehatan elektronik. Itu sebenarnya juga sudah sering dibahas terkait dengan perkembangan itu Kak. Tapi kan kalau di Indonesia ini kan terlalu banyak macam-macam pulaunya dengan fasilitas jaringannya yang berbeda-beda, jadi itu juga salah satu hambatannya. Oke, jadi perekam medis itu sendiri ternyata udah berkembang sejauh itu. Iya, gitu, sudah memikirkan ke RKE itu ya gitu. Jadi misalnya ke Sobat Parikesit berobat di RSUD Haji Muhammad Parikesit, kemudian dirujuk mungkin ke rumah sakit lain. Nah itu dokumennya, catatannya yang ada di RSUD itu bisa dilihat di rumah sakit rujukan gitu ya. Jadi sudah sangat mudah ya seperti itu. Cuma memang masih untuk saat ini mungkin masih belum memungkinkan. Masih terkendala banyak hal Kak. Banyak hal terkendalanya, tapi itu udah
adalah salah satu perkembangan digitalisasi gitu ya, sistem perekam medis gitu ya yang ada itu dalam mengikuti era digitalisasi 5.0. Nah, Viva kembali lagi nih tadi, mungkin Viva mau nyebutin nih ke nomor berapa sih atau ke nomor mana gitu ya yang bisa digunakan atau dihubungi oleh Sobat Parikesit untuk mendaftar berobat atau kontrol secara online melalui WA atau SMS. Ya, nomor ini bisa digunakan untuk SMS dan WA untuk pendaftaran online ya. Jadi di 0811 55 96 000. Nah, itu Kak. Jadi nanti akan dibalas oleh petugasnya, mempunyai ada formatnya tersendiri oleh petugas yang akan membalas, yang memegang tupoksi di pendaftaran online. Ya, nah, itu, bisa dilakukan di setiap hari apa saja dan di jam berapa saja sih untuk daftar online ini gitu? Ya. Jadi kalau untuk pendaftaran online itu bisa setiap hari Kak. Setiap hari? Ya, bisa malam pun bisa seperti itu, karena memang petugas yang bekerja saat ini mungkin tanggung jawabnya bertanggung jawab ya di pendaftaran online itu ada di bagian informasi Kak. Jadi karena kan di bagian informasi kan ada 3 shift ya, berarti 24 jam mereka ada di rumah sakit. Maka selama 24 jam itu sebenarnya bisa Kak. Bisa ya? 24 jam bisa nih Sobat Parikesit. Jadi mau malam, subuh, ketika lagi insomnia gitu ya, bisa tidur, bisa nih gitu. Mau berobat ke RSUD Parikesit, langsung online. Jadi bisa langsung datang besoknya gitu. Bisa ya begitu ya? Bisa. Bisa gitu ya. Jadi paginya teman-teman bisa langsung datang, subuhnya misalnya jam 1 dini hari, misalnya insomnia gitu ya, mau berobat, daftar online gitu. Paginya jam 7, jam 8 udah datang ke RSUD, ke rumah sakit gitu ya, bisa langsung datang. Canggih sekali ya gitu teman-teman. Oke, jadi seperti itu tadi, ke nomor yang tadi sudah disebutkan nih ke Viva gitu ya, teman-teman bisa melalui WA atau SMS dengan format nanti akan diberikan oleh petugas. Jadi teman-teman mungkin awal nge-WA atau SMS cuman menuliskan teks mungkin daftar gitu ya, ingin daftar gitu, nanti akan dikasih formatnya seperti itu ya. Oke, ada ini lagi ya, kalau misalnya melalui telepon bisa nggak? Daftar melalui telepon. Kalau telepon kita masih belum bisa. Jadi kita memang harus menggunakan SMS dan WA Kak kalau SMS untuk dan online. WA untuk online ya. Iya. Oke, seperti itu. Iya. Nah, untuk misalnya yang kira-kira nih Sobat Parikesit perlu ketahui gitu ya, mungkin dari perekam medis karena yang memanajemen proses pendaftaran, kira-kira ada nggak tips dari Viva atau Ayu bagi masyarakat gitu ya, Sobat Parikesit di rumah atau yang menyaksikan, bagaimana sih biar dalam proses pendaftaran gitu ya, alur proses awal gitu ya sebelum berobat ke RSUD Haji Muhammad Presiden itu biar lebih mudah, gampang, efisien dan efektif tuh, kira-kira ada tips khusus nggak dari perekam medis nih? Nah. Jadi kalau untuk pendaftaran pasien ya Kak, kita kan karena tadi sudah membahas ada yang onsite maupun online seperti itu. Nah, di online sendiri pun kita bisa nih ada di bagian Vaskesnya atau langsung WA. Tapi kalau mungkin lebih mudahnya ya, kadang pasien juga males nih datang ke Vaskes mungkin kan. Jadi bisa langsung WA ketika surat rujukannya masih berlaku ya Kak ya, kalau untuk jaminan kesehatannya BPJS seperti itu ya. Jadi bisa langsung WA ke pendaftaran online yang sudah tadi saya sebutkan nomornya. Nah, itu langsung sebenarnya sudah langsung terbalas, bisa dibalas nanti namanya siapa, ke poli apa, terus nomor antriannya berapa, itu semuanya sudah langsung otomatis bisa ya. Pak petugasnya langsung gercep nih untuk ngebales gitu kan. Jadi pasien langsung bisa terlayani untuk besoknya. Jadi menurut saya kalau untuk sekarang, kalau misalnya karena zaman elektronik ya, digital gitu. Jadi baiknya kalau nggak mau antri, mungkin kita bisa menggunakan layanan pendaftaran online. Ya, karena 24 jam Sobat Parikesit gitu ya. Jadi seperti yang sudah tadi dibilang gitu ya, kalau lagi begadang atau apa kita bisa digunakan tuh untuk mendaftar. Jadi tidak perlu khawatir gitu ya. Oke, baik. Nah, Sobat Parikesit,
itulah tadi gitu ya, kita sudah berbincang, ngobrol, mengenal lebih jauh gitu ya, seperti apa profesi perekam medis yang ada di RSUD Haji Muhammad Parikesit gitu ya. Jadi kita juga lebih mengenal nih profesi gitu ya yang ada di rumah sakit itu apa saja gitu ya. Dan kita juga paham gitu ya apa saja yang mereka lakukan, seperti apa peran mereka di dalam membantu gitu ya Sobat Parikesit dalam menggunakan layanan kesehatan yang ada di RSUD Haji Muhammad Parikesit gitu ya. Sehingga dalam proses itu kita mendapatkan kemudahan gitu ya, kelancaran layanan seperti itu. Nah, teman-teman juga boleh nih kalau ingin bertanya gitu ya kepada para petugas atau profesi perekam medis kalau misalnya menghadapi kendala gitu ya. Karena memang teman-teman Sobat Parikesit akan mendapatkan penjelasan yang lebih detail gitu ya, yang lebih akurat bagaimana dalam proses melakukan pendaftaran gitu ya, kemudian bagaimana mungkin dalam menggunakan jaminan gitu ya. Jadi Sobat Parikesit jangan ragu-ragu untuk bertanya gitu ya. Oke, mungkin itu gitu ya perbincangan kita gitu ya pada pagi hari ini, yang mana nanti kita akan selanjutnya akan membahas gitu ya dengan para tenaga kesehatan profesi yang lainnya yang ada di RSUD Haji Muhammad Parikesit, yang tentunya dengan obrolan gitu ya yang sangat menarik yang perlu kita ketahui gitu ya, yang mungkin selama ini kita hanya menggunakan tetapi kita tidak tahu nih bagaimana proses yang ada di dalamnya. Dan kemudian juga dalam proses ini ternyata ada petugas, ada profesi khusus yang memang menghandle itu gitu secara profesional seperti itu ya. Oke, baik, luar biasa, terima kasih Viva dan Ayu untuk waktu dan sharing-sharingnya buat Sobat Parikesit gitu ya. Semoga nanti lain waktu kita akan berbincang lagi gitu ya, lebih lama gitu ya, lebih detail lagi gitu ya, dan berinteraksi dengan Sobat Parikesit. Oke, baik Sobat Parikesit, itu saja pada kegiatan Coffee Morning Talk bersama komite tenaga kesehatan lain pada hari ini. Tidak lupa kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa gitu ya, semoga lancar sampai nanti saatnya berbuka gitu ya, dan kita juga bisa melaksanakan ibadah puasa ini sehingga dalam 1 bulan full seperti itu ya. Amin. Baik, saya akhiri, mohon maaf gitu ya, batuk nih gara-gara gitu ya, mohon maaf. Baik Sobat Parikesit, mungkin itu saja, nanti kita akan berbincang-bincang lagi pada episode berikutnya. Saya akhiri, sampai jumpa dan terima kasih. Selamat pagi.